Moderator. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan peminat filsafat. Selamat datang kembali di Kolokium MFI Masyarakat Filsafat Indonesia. Ini yang keberapa ya Mas Hendar? Saya lupa malah. Dari November tahun lalu udah. Oh iya, pokoknya udah banyak deh ya. Di atas 20 ya, udah di atas 20. Oh ya, oke. Udah. Ini yang ke-20 sekian berarti ya. Malam hari ini kita akan mengulas tema terkait pemikiran Kak, naik ke mute, Kak. Maaf, dari tadi belum kedengaran berarti ya? Setelah yang itu tadi, yang ke-20 sekian. Oke, ya, sorry, maaf tiba-tiba ke mute. Malam ini kita akan mengupas sebagian kecil tentunya dari sekian besar pemikiran Agustinus, filsuf yang rasanya pasti semua peminat filsafat tahu ya, dan dikenal juga sebagai Bapak Gereja. Setahu saya tuh mempengaruhi bukan saja Gereja Katolik tapi juga Gereja Protestan gitu ya. Dan malam ini pemikiran dari Agustinus akan dibawakan oleh Mbak Amadia Swastika. Mungkin sebagian besar peserta kolokium malam hari ini juga sudah kenal dengan Mbak Dia, panggilannya. Beliau adalah alumni S1 dari Filsafat Universitas Indonesia, juga ko-inisiator dari Skol ID, semoga saya nggak salah sebut ya, dan pengajar filsafat di Sekolah Kristen Calvin. Kalau nggak salah letaknya di Kemayoran itu ya, sekolahnya ya Mbak Dia ya. Iya, betul. Iya, saya hampir memasukkan anak saya di situ waktu itu soalnya. Oh, wow, masukin aja, biasa aja nanti. Iya, unfortunately ini udah umurnya udah nggak mungkin lagi sekarang. Iya, tapi saya senang sekali di Calvin bisa ada pelajaran filsafat ini dari kelas berapa ya Mbak Dea di situ ya? Saya ngajar kelas 1 sampai kelas 3 semuanya. SMA ya, di SMA-nya Iya, berarti ya? di SMA. Oke, baik. Gitu. Ya, tanpa berpanjang-panjang, kita akan segera memberikan kesempatan kepada Mbak Dia untuk memaparkan presentasinya yang malam ini berjudul Filsafat Penderitaan dan Cinta Agustinus. Kepada Mbak Dea, saya persilahkan. Oke, terima kasih banyak Mbak Naya buat pembukaannya. Iya, benar ya. Tadi ini cuma sebagian kecil aja dari sekian banyak pemikiran Agustinus. Karena iya ya, banyak banget tulisan Agustinus itu ada jumlahnya 232. Ya nggak mungkin ya kita baca semuanya. Jadi ini sedikit aja, dan saya ambil dari beberapa bukunya aja, misalnya The City of God, On Features of the Will, Enchiridion, terus yang penting Confession ya, itu juga salah satu mahakaryanya. Saya ada ambil sedikit-sedikit ya dari situ. Oh ya, sebelumnya ini saya mau bicara soal teknis, mungkin untuk host mungkin bisa mengadakan beberapa co-host, dan yang unmute mungkin pembicara dan moderator saja atau panitia saja ya, karena banyak noise dan noise-nya cukup kencang di saya, jadi ini ya agak bikin sakit telinga. Mohon maaf ya, ini aja sih, cuma pemberitahuan saja untuk teknis. Oke, saya share screen, dan sambil saya share screen, saya izin stop kamera ya, karena saya nggak pakai laptop, jadi kalau share screen itu kameranya mati. Oke, saya share screen. Oke, sudah masuk ya.
PowerPoint-nya. Jadi judul hari ini adalah filsafat penderitaan dan cinta Agustinus. Jadi maksudnya adalah filsafat penderitaan dan filsafat cinta menurut Agustinus ya. Ini sedikit pengantar. Pemikiran Agustinus mengenai penderitaan itu tidak terlepas dari pandangannya soal kejahatan. Pandangannya soal kejahatan dan ini tidak terlepas juga dari pandangannya soal kehendak bebas. Jadi saling berkait ya soal kejahatan, penderitaan dan kehendak bebas. Dan pembahasan kita hari ini tidak jauh-jauh dari persoalan ini ya. Agustinus membahas secara spesifik ya mengenai kehendak bebas atau free will dan pilihan yang dimiliki manusia dalam salah satu tulisannya dan berjudul De Libero Arbitrio atau bahasa Inggrisnya On the Free Choice of the Will ya. Ini ditulis oleh Agustinus pada tahun 387 sampai 388 Masehi, jadi dia tulis 1 tahun ya. Jadi pada pembukaan On Free Choice of the Will ini, salah satu teman Agustinus yang bernama Evodius, dia mempertanyakan asal-usul kejahatan. Persoalan kebebasan dan eksistensi manusia dalam pandangan Agustinus kemudian merujuk pada persoalan teodicee ya, yang menyatakan bahwa Tuhan tidak mengintervensi munculnya kejahatan. Nah, tapi yang perlu ditekankan adalah konteks kejahatan yang dibahas oleh Agustinus ini merujuk pada konteks sosiologis ya. Jadi artinya secara spesifik membahas tindakan dan kondisi manusia. Jadi dia nggak membahas soal kejahatan natural ya, kejahatan alam seperti bencana alam dan sebagainya ya. Nah ini alur pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama kita masuk ke dalam soal kebebasan dulu. Kemudian kita membahas tentang kejahatan, terus kita berlanjut kepada pembahasan penderitaan, lalu di akhir kita akan membahas soal cinta menurut Agustinus yang mana untuk sebagai penutupnya cinta ini mencakup semuanya ya, yang menentukan tanda kutip kebebasan, kejahatan dan penderitaan manusia. Nanti saya sampaikan di situ. Oke, untuk pembahasan kebebasan, jika kehendak manusia itu menyalahgunakan kebebasannya, maka tatanan yang baik itu akan hilang. Kehendak itu dapat menjadi baik jika mengkehendaki yang baik ya. Jadi di sini faktor free will ya, kehendak itu sangat penting ya di dalam kebebasan ya. Hal ini menggambarkan manusia yang memiliki kehendak bebas dengan rasionalitas atau akal budinya ya. Jadi inilah yang membuat manusia itu unik. Inilah yang membuat manusia itu memiliki kehendak bebas yaitu karena akal budinya. Dengan begitu manusia yang telah jatuh ke dalam kejahatan dan penderitaan itu dapat berubah. Jadi maksudnya dapat berubah itu gimana? Karena manusia memiliki rasionalitas, manusia memiliki akal budi, dia dapat menentukannya apakah ia akan berbuat baik atau dia berbuat buruk ya. Jika manusia telah jatuh karena dia melakukan kejahatan dengan melakukan hal-hal yang buruk ya, tapi itu bisa berubah dengan menjadi berkehendak baik ya. Di situ ada permainan perubahan ya. Jadi di sini nggak mutlak karena benar-benar telah jatuh ke dalam kejahatan, enggak ya. Tetapi itu di situ bisa berubah. Nah, problem kejahatan yang menjadi fokus Agustinus ya seperti yang saya telah bilang sebelumnya adalah kejahatan moral, yaitu yang terkait dengan tindakan manusia atau problem aksiologis. Sebenarnya bagi Agustinus segala sesuatu pada dasarnya itu tidaklah jahat. Termasuk persoalan materi ya, karena kenapa? Semua itu ciptaan Tuhan ya, yang seperti kita tahu ya Agustinus itu pemikirannya sangat kental dengan
konteks teologi ya, konteks ketuhanan, karena suasana zamannya memang demikian. Nah, kejahatan moral merupakan ketiadaan tatanan yang benar dalam diri manusia dan kehendaknya, karena Tuhan menciptakan segalanya secara adil dan teratur ya, ada keteraturan, ada harmoni di dalamnya. Manusia yang telah jatuh ke dalam keadaan konkret ya, yaitu yang mendapatkan akibat dari kejatuhannya, kejahatannya, itu telah merusak tatanan Tuhan ya. Karena apa? Lagi-lagi karena kebebasannya. Tindakan moral ini berkaitan dengan kehendak bebas dan pilihannya. Sekali lagi, manusia hanya memiliki kehendak bebas, dia tidak memiliki kebebasan penuh, karena ya hanya Tuhannya yang memiliki itu. Jadi beda ya, kehendak bebas dengan bebas. Jadi konteks manusia adalah kehendak bebas ya. Manusia hanya bisa di dalam ruang lingkup kehendak bebas saja ya. Dia memandang segala sesuatu itu baik di dalam diri manusia, dan ya itu hanya anugerah Tuhan aja ya. Dia sebutkan di dalam On Free Choice of the Will ya. Oh ini yang tadi kayaknya nggak gerak ya tadi slide-nya ya. Mohon maaf. Kayaknya koneksi saya bermasalah lagi. Jadi di dalam On Free Choice of the Will, ya dia memandang segala yang baik dalam diri manusia adalah anugerah Tuhan ya. Tadi saya sebutkan manusia tidak dapat membentuk kehendak yang baik kecuali Tuhan berkehendak pada diri mereka atau membantu mereka. Nah, manusia tanpa anugerah ini, rahmat dan kasih ya, tidak dapat melakukan apapun selain berbuat kejahatan. Nah, ini mengenai sumber kejahatan ya, atau dosa ya. Di sini telah tertulis ya di dalam On Free Choice of the Will. Ia sebutkan terdapat 2 sumber dosa, yaitu yang pertama, yang satu dari pikiran sendiri, dan satu dari bujukan orang lain. Masing-masing dilakukan secara sukarela, karena tidak ada seorang pun yang tidak ingin berbuat dosa dengan pikirannya sendiri. Maka ketika dia menyetujui seseorang yang membujuknya untuk melakukan kejahatan, dia menyetujui hanya dengan kehendaknya sendiri. Jadi dia sangat menekankan soal kehendak ya di situ ya. Jadi secara alamiah ya tidak ada yang bersifat jahat sebenarnya di dunia ini. Bahkan setan sekalipun. Nah, ia mengatakan ini dalam City of God ya, di dalam City of God dia sangat berkali-kali ya menekankan soal kejahatan ini ya. Jadi kejahatan itu muncul karena kehendak, dan semua kejahatan dijelaskan dalam bentuk penyalahgunaan kehendak bebas. Kejahatan bukanlah sesuatu yang diciptakan ya. Jadi ya di sini ya, kalau misalnya ada yang bilang kalau kejahatan itu justru dari Tuhan yang menciptakan, karena Tuhan menciptakan segalanya. Itu enggak ya, Agustinus tidak memandang demikian. Tapi kejahatan ini merupakan suatu kondisi kekurangan akan sesuatu, dan lebih tepat disebut dengan ketidakteraturan atau disorder ya. Disorder itu mungkin diartikan sebagai gangguan keteraturan ya. Jadi kejahatan ini intinya bukan berupa entitas. Jadi secara spesifik kejahatan adalah gangguan tatanan yang diciptakan Tuhan, bukan salah satu ciptaan Tuhan ya. Jadi kejahatan itu jadi bukan ciptaan Tuhan. Ini ya lagi-lagi ya berkait dengan persoalan teodise, bahwa kalau di dalam teodise Agustinus, kejahatan itu bukanlah ciptaan Tuhan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam konteks penderitaan sesuai dengan judulnya ya. Pada dasarnya penderitaan adalah menanggung atau mengalami rasa sakit atau misalnya kesusahan ya. Dan pertanyaan yang sering muncul ya, kalau misalnya kita mengalami penderitaan itu
kenapa ya Tuhan membiarkan ini? Coba yang mengatakan kalau Tuhan itu mengizinkan manusia untuk membuat keputusan bagi diri mereka sendiri dan penderitaan disebabkan oleh pilihan yang dibuat manusia. Tapi kan ini salah satu opsi jawaban aja ya. Kita nggak bisa menganggap mutlak ini. Agustus percaya bahwa semua manusia diciptakan sempurna dan mereka diberi kehendak bebas. Namun manusia menggunakan kehendak bebas itu untuk memilih berbuat jahat dan mendapatkan penderitaan sebagai konsekuensinya. Dia mendasarkan asal mula kejahatan dan penderitaan pada manusia dan mengambil tanggung jawab itu dari Tuhan ya. Di dalam salah satu buku ringkasnya ya yang berjudul The Enchiridion, Agustus menyatakan bahwa definisi kejahatan itu tanda kutip perampasan dari kebaikan. Artinya apa? Kejahatan tidak ada dengan cara yang sama seperti kebaikan itu ada. Jadi kalau kebaikan itu mutlak ada ya. Melainkan kejahatan adalah ketiadaan kebaikan. Kejahatan itu tidak harus ada agar kebaikan ada ya. Jadi tidak perlu ada kebalikannya ya. Dan Tuhan tidak bertanggung jawab untuk menciptakan kejahatan. Karena yaitu balik lagi yang saya tekankan itu bukan suatu entitas ya. Nah kalau gitu sumbernya apa? Sumbernya adalah simple, harga diri atau pride atau dalam bahasa Latinnya adalah superbia ya. Harga diri ini merupakan salah satu pola dasar kejahatan yang membuat manusia berkeinginan untuk mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi dia menciptakan tentang penderitaan ya seperti kematian yang sebenarnya itu disebabkan oleh pembunuhan, pemerkosaan, kehancuran diri. Itu dalam City of God itu sebenarnya pusatnya adalah harga diri, pride. Kalau di dalam konteks The City of God itu Agustinus mengkritik tanda kutip budaya ya, budaya atau cara berpikir dari orang-orang Romawi kuno yang memang melandaskan dirinya pada pride atau harga diri. Jadi mereka tuh mainan pride ya. Gak cuma orang-orang Romawi kunonya aja, tetapi juga dewa-dewinya. Itulah yang dikritik oleh Agustinus ya, yang terdapat dalam The City of God. Dia kembali lagi ya ke soal penderitaan. Agustinus menunjuk pada penghinaan dan penderitaan sebagai tanda kutip obat ya, yang kuat tetapi diperlukan untuk pride ya, yang jauh lebih buruk daripada penyakit apapun yang dideritanya ya, untuk menyembuhkannya. Jadi Mbak Dea, suaranya hilang. Sepertinya Mbak Dea koneksinya lagi hilang ya. Yang lain apa? Ada yang mendengar? Maaf. Enggak dengar. Iya, mendengar. Dengar. Enggak dengar. Suaranya nggak terdengar ini. Iya, Kayaknya suaranya. gangguan koneksi. Iya, kita tunggu dulu deh. Menunggu aja. Cuman materinya aja yang adanya. Suaranya Iya. hilang. Materinya juga belum gerak ya. Kita tunggu dulu.
Kalau barangkali ada yang sudah mau bertanya, bisa ditulis di chat sambil menunggu Mbak Dea balik. Terima kasih. Oh, oke. Ada kendala kah? Gangguan koneksi kayaknya. Iya, suaranya nggak masuk. Saya menghubungi Mbak Dea, tapi juga belum dijawab ya. Oh, oke. Mudah-mudahan segera teratasi gangguan koneksi. Karena ini bukan bukan gangguan kehendak bebas yang penting. Ini bukan kejahatan ini. Dan kejahatan moral kok. Bisa juga dipertanyakan karena ada gangguan. Ini gangguan di dalam kegelapan karena udah malam. Malam gelap jiwa ini kalau Teresia. Iya, makanya gangguan dalam kegelapan. Ini penderitaan bukan karena kejahatan juga barangkali ya. Betul. Bisa juga dipertanyakan dengan alasan apa nggak connect. Saya telepon dulu ya. Tapi gambar mic-nya nyala ya. Jadi nggak terputus gitu. Boleh ditanya di kolom chat. Saya sedang menghubungi Mbak Dea via WhatsApp ya, tapi belum diangkat juga. Mungkin Mbak Rahel ya. Kalau Mbak Dea belum bisa balik, nanti Mas Hendar yang melanjutkan ya. Terima kasih. Itu pemberitaan baru itu. Kak Rahel aja yang lanjutin, Kak Rahel. Oh iya, boleh. Siapa yang bersedia boleh, saya bisa bantu ininya share screen-nya. Kalau tidak biarin moderator yang lanjutin aja. Nggak apa-apa. Halo. Aduh, maaf banget ya. Maaf banget. Aduh, saya nggak sadar. Saya tadi, wah ngoceh. Bukan kejahatan moral kok. Iya Udah balik, Mbak. Udah banyak yang chat di kolom itu. Iya nih. Saya ternyata kelempar tadi keluar. Aduh, maaf banget ya. Tadi sampai mana ya kira-kira? Masih di apa namanya, bagian penderitaan. Penderitaan, aduh, ya ampun, berarti ya, agak jauh tadi ngomong. Iya, oke, saya sorry ya, saya share screen. Iya, maaf banget. Ini ternyata tadi saya nggak nyadar koneksi emang keputus ya. Aduh, maaf banget ya. Sebentar. Saya share screen lagi. Oke, tadi sampai sini ya? Ya. Slide sini ya? Oke. Aduh, lumayan mengulang. Harga diri tadi, Mbak Dea. Oh, harga diri. Oke. Berarti soal pride ya. Jadi, oke, mungkin saya ulangi lagi ya. Sorry, sebentar. Ini balik lagi slide. Sebentar. Oke. Jadi, harga diri ini bisa dibilang
sebagai suatu pola dasar dosa ya, yang atau kejahatan yang membuat manusia itu berkeinginan untuk mengandalkan kekuatannya sendiri ya. Jadi harga diri ini jadi sebagai sumber dari kejahatan. Jadi ini pemikiran ini didasari oleh salah satu tulisannya ya, The City of God ya. Dia di dalam City of God, Agustinus menceritakan tentang berbagai penderitaan seperti misalnya kematian yang disebabkan oleh pembunuhan, terus contoh lainnya itu adalah pemerkosaan, terus juga kehancuran diri dan lain sebagainya ya. Jadi ini sebenarnya konteksnya adalah untuk mengkritik budaya Roma ya, untuk mengkritik masyarakat Roma yang memang memiliki cara berpikir itu berlandaskan pride atau berlandaskan harga diri mereka. Nggak cuma masyarakat Romanya, tetapi juga dewa-dewinya ya. Mereka jadi dewa-dewinya, masyarakat itu sama-sama melandaskan hidupnya pada pride, dan itulah yang dikritik oleh Agustinus ya. Kira-kira seperti ini ya alur ya dari pembahasan kita pada hari ini. Jadi kenapa manusia itu bisa menderita? Itu diawali karena manusia memang punya kehendak bebas ya, karena manusia sebagai makhluk yang unik. Unik karena manusia memiliki akal budi, unik karena manusia memiliki rasionalitas. Karena akal budi itulah ya, jadi manusia itu berkehendak bebas ya. Tetapi kehendak bebas ini justru membawa manusia kepada persoalan harga diri. Harga diri ini jadi ini ya yang membuat manusia melakukan tindakan kejahatan ya. Dan yang justru setelah dia membuat tindakan kejahatan justru menimbulkan penderitaan. Kita mungkin sering ya yaitu ya adu-aduan apa kali ya, gelarkah atau misalnya adu-aduan status lah, itu sebenarnya berlandaskan harga diri, yaitu adalah contoh jelas ya, contoh konkret ya dari persoalan harga diri. Dan justru sebenarnya kalau menurut Agustinus ya, jika kita melandaskan hidup kita pada atribut-atribut seperti itu justru menimbulkan penderitaan, bukan kebahagiaan ya. Ya manusia kan sekali kan dia misalnya nih urusan gelar ya, karena kalau saya banyak-banyakan gelar ya saya bisa bahagia dan saya punya status dan saya bisa ya kemana-mana gitu ya, ya mungkin seperti itu. Tapi kalau menurut Agustinus tidak ya. Karena ya salah satu telos ya dari Agustinus itu kan ya sama ya seperti Aristoteles dan juga para pemikir klasik lainnya, itu adalah kebahagiaan. Nah, tetapi menurut Agustinus bukannya justru mendapatkan kebahagiaan, harga diri justru membuat manusia itu berbuat jahat dan justru dia mengalami penderitaan ya. Nah, sekarang kita masuk persoalan soal cinta ya. Jadi seperti yang tadi saya sudah bilang ya, sikap harga diri ya atau pride ya yang menimbulkan kejahatan dan penderitaan itu merujuk pada sikap hati manusia ya. Sikap hati atau arah dari cinta ya pada diri manusia ya. Jadi Agustinus mendefinisikan cinta tidak dengan membuat perbedaan penting antara misalnya cinta amor atau caritas atau dilecto, atau mungkin yang familiar bagi kita adalah eros, philia, agape gitu, enggak ya. Agustinus tidak membedakan seperti itu. Jadi jenis-jenis cinta ini seperti amor, caritas, dilecto, itu ketiganya itu jahat, itu
tergantung pada objek yang dicintai. Jadi bisa dibilang ya cinta adalah kecenderungan atau gerakan atau perjuangan jiwa ya kalau yang seperti Agustinus tulis dalam On 83 Valid Questions. Jadi cinta adalah kekuatan jiwa dan kehidupannya. Kita hidup atas dasar cinta kita, arah dari cinta kita, dan cinta menentukan hidup kita dengan cara yang baik atau yang jahat. Hal ini mengalir dari lagi-lagi ya dinamisme kehendak yang menjadi konkret melalui objek yang dicintai. Oh, oke. Kenapa host ada share screen ya? Ada apa dengan host? Sorry. Halo? Halo? Silakan share screen lagi. Oh, oke. Sorry ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi salah satunya ya di dalam bukunya Agustinus yaitu On Christian Doctrine atau De Doctrina Christiana, ya dia memandang kalau kita seharusnya tidak mencintai semua hal yang kita gunakan atau disebut sebagai uti, tetapi hanya mereka yang atas dasar afinitas tertentu itu menjalin hubungan dengan Tuhan ya, dengan Tuhan yang transenden ya, seperti pribadi manusia atau hal-hal yang secara intim tuh bersatu dengan kita itu ya sebenarnya membutuhkan mediasi ya atau penyertaan dari Tuhan ya. Jadi artinya akibatnya itu ada 4 objek yang harus kita cintai kalau menurut Agustinus. Yang pertama adalah Tuhan, yang kedua adalah diri kita sendiri, yang ketiga adalah sesama kita, dan yang keempat adalah tubuh kita. Jadi di sini ada hal yang menarik juga ya. Meskipun Agustinus adalah pemikir yang cara berpikirnya adalah Platonis ya, tetapi dia tidak menegasikan soal tubuh, tapi dia memasukkan unsur tubuh ya di dalam pemikirannya ya. Tetapi cinta tubuh itu ada di posisi keempat. Yang pertama adalah cinta akan Tuhan, yang kedua diri kita sendiri, yang ketiga sesama kita, teman-teman, pasangan, dan lain sebagainya, dan yang keempat adalah baru tubuh kita. Nah, itu ada hal menarik juga ya, kalau gitu bedanya diri kita sendiri sama Tuhan apa? Sama tubuh apa gitu. Nah, itu pemisahannya di situ ya. Ciri khas dari Agustinus adalah karena dia cara berpikirnya adalah Platonisme, jadi dia tanda kutip memprioritaskan jiwa. Jadi kalau menurut Agustinus pada dasarnya ya nggak ada yang misalnya benci diri kita sendiri atau tubuh kita sendiri itu sebenarnya tuh nggak ada. Kita ujung-ujungnya tuh cinta pada diri sendiri juga. Nah, cinta adalah hal mendasar yang bisa dibilang itu membuat manusia itu manusia ya. Ya ini meskipun secara logika ya alur maksudnya strukturnya tuh ya nggak teratur ya, tetapi justru inilah yang membuat manusia tuh mendapatkan kemanusiaannya. Jadi cinta diartikan oleh Agustinus ya lagi-lagi sebagai gerak jiwa yang selalu tertuju pada sesuatu ya. Jadi di sini ada yang mencintai atau lover dan yang dicintai atau beloved. Jadi artinya apa? Ada objeknya ya. Ini kalau misalnya kita tarik jauh ke dalam fenomenologi Husserl, ya ini terkait juga dengan intensionalitas ya, keterarahan. Terus Agustinus juga membicarakan soal pengetahuan ya. Jadi pengetahuan itu ya mungkin memang penting, tetapi
itu semua tidak dapat membuat seorang menjadi baik atau misalnya memiliki kebajikan. Justru yang membuat manusia memiliki kebajikan adalah cinta sendiri, hanya cinta ya. Dia secara spesifik menulis ya di dalam salah satu traktatnya ya pada surat pertama Yohanes, terus juga di dalam tulis-tulisannya yang melawan kaum Pelagianisme, dia bilang kalau tanpa cinta ya pengetahuan tidak dapat menyelamatkan kita. Jadi konteksnya karena Pelagianisme itu mengutamakan pengetahuan ya. Jadi pada dasarnya karena manusia itu adalah makhluk yang bertindak dan bergerak ya, dan cinta itu merupakan suatu motif atau gerak jiwa. Dengan cinta kita dapat ditarik keluar dari diri kita sendiri, melampaui batas-batas dunia yang kita sebut sebagai diri atau aku, keakuan. Jadi konsep cinta menurut Agustinus ini menegasi konsep ego. Karena lagi-lagi ya, tadi balik ke yang pertama adalah yang cinta yang pertama itu perlu cinta akan Tuhan, baru cinta akan diri sendiri, sesama, dan tubuh ya. Jadi Tuhan itu kan berarti di luar diri, ya, di luar aku. Itulah yang perlu menjadi prioritas cinta ya, menurut Agustinus. Maka cinta sebagai gerak itu menuju pada yang kita anggap baik untuk kita pegang. Karena ya ini cinta ini lagi-lagi ya merupakan suatu gerakan ya, dan bisa dibilang adalah arus kehidupan ya. Dan tentunya kalau hal ini tak perlu ada paksaan ya, paksaan apapun ya, tapi pergerakan hati kita, pergerakan jiwa kita. Yang membedakan manusia itu justru ya cinta ya, karena ya hanya cinta yang membedakan tindakan kita. Lagi-lagi ya, kita mengamati itu bukan apa yang orang lihat gitu atau yang orang bilang, tapi perbuatan yang atau misalnya pikiran ya yang ada pada diri kita sendiri. Alasan mengapa Mbak Dea hilang lagi ya? Hilang ya? Suaranya hilang. Disandra cinta kayaknya. Disandra cinta. Ini gerak internetnya melemah. Terarahnya salah objeknya. Cinta pada keterhubungan virtual. Derajatnya rendah itu ya. Kita tunggu dulu lagi ya Bapak Ibu, mohon maaf. Slide-nya nggak jalan karena Mbak Deanya terlempar lagi nih Mas, Bapak Ibu yang nanya. Mbak Dea masih belum masuk, masih memperjuangkan cinta nih.
Oh, ya ini baru menjawab, terlempar lagi. Kita tunggu ya, mau masuk lagi, Mbak Dea. Ini pembicaraannya meluas ya, menyangkut kekalahan MU dari Liverpool juga nih terkait cinta. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau membahas di sini. Cinta dan fanatisme ya. Iya, ini ada di chat soalnya, jadi saya hanya membacakan saja. Sambil menunggu ya Bapak Ibu ya. Oh, oke, lebih fokus ya Pak. Iya, baik. Halo. Udah Halo, masuk belum ya? Dea. Aduh. Iya, jemput lagi Mbak Dea. Aduh, maaf banget ya. Aduh, ini koneksi saya emang lagi buruk banget karena lagi hujan juga di sini. Oh, oke. Aduh, Ya, ya. saya berkali-kali saya pindah-pindah koneksi. Saya pakai tethering di HP saya aja. Tadi sampai mana ya, by the way? Sampai ke sebentar. Tadi kok saya jadi sampai lupa ya. Cinta. Masih cinta ya, tapi soal cinta tadi ya. Masih Oke. tadi Mbak terakhir menyinggung yang 1 Yohanes. Oh, 1 Yohanes. Oke. Ya. Oke, saya share screen lagi ya. By the way, kalau misalnya saya keputus atau apa, mungkin open mic aja ya. Saya nggak bisa lihat soalnya. Iya. Oke, sebentar saya share screen lagi. Oke, ini sampai sini tadi ya slide-nya ya. Iya, betul. Oke, berarti ini saya lanjutkan lagi ya. Jadi cinta itulah yang membedakan manusia ya, karena ya hanya cinta yang membedakan tindakan manusia, arah cinta itu kemana ya. Di dalam itu ya tulisannya Agustinus ya, di dalam traktatnya dia dalam surat 1 Yohanes, alasan kenapa cuma cinta yang membedakan satu orang dari yang lain adalah karena apa sih yang dia suka atau apa sih arah dari cintanya ya. Jadi cinta ini memiliki sentral ya. Muncul juga dari fakta bahwa setiap kebajikan adalah ya bentuk dari cinta ya. Kesederhanaan adalah cinta yang tahu bagaimana melindungi integritasnya dan didedikasikan sepenuhnya untuk apa yang dia cintai ya. Di sini ada unsur kesederhanaan. Jadi inilah yang ditawarkan oleh Agustinus ya di dalam The City of God. Ketabahan, kesederhanaan, kesabaran itu adalah cinta yang mampu bertahan banyak ya demi yang dicintai, demi objek cintanya ya. Terus juga ia menyinggung soal keadilan ya. Keadilan itu untuk menyimpan hal-hal yang baik di dalam hidup, tetapi bagaimana membagikannya secara merata. Terus juga di dalam salah satu bukunya yaitu On the Catholic and the Manichaean Ways of Life ya, soal jalan hidup. Ini Agustinus membicarakan juga soal kehati-hatian ya. Untuk tahu bagaimana membedakan apa yang menguntungkan cinta dan yang apa yang merugikannya. Bahkan yang sederhana ya, kebajikan kehidupan sehari-hari dapat dilihat sebagai bentuk cinta ya. Seperti misalnya ketika kita berbahagia, ketika kita merasakan damai, kita sabar ya menanggung segala sesuatu, kita punya niat baik, kita memiliki sikap setia, jujur, dan sebagainya. Itu semuanya adalah dasar dari cinta. Siapapun itu bisa setia, lemah lembut, jujur. Itu ya kalau nggak ada cinta tuh ya nggak bisa kita punya traits seperti itu ya. Hal yang sama berlaku untuk kerendah hatian ya dan kemuliaan hati ya.
Ini selalu soal hati sebenarnya, soal cinta. Jadi yang bisa dibilang adalah cinta itu mengarahkan kita dalam hidup ya. Tetapi hal ini tidak melepaskan kita dari kewajiban untuk mencari arah yang benar. Lagi-lagi ya, ini bahasa gampangnya sih mau dikaitkan dengan intensionalitas dari Husserl ya, kalau mau bisa diartikan, oh ya ini arahnya kira beginilah ya. Jadi kebajikan ya pada dasarnya itu dibentuk oleh cinta ya, kok disebut sama Agustinus di dalam City of God. Semua kebaikan dan kejahatan itu bergantung pada cinta sebenarnya. Karena kenapa? Cinta yang mengarahkan atau mengoperasikan ya untuk kita merespon kejahatan. Sedangkan kurangnya cinta adalah penyebab dan pengesahan dari segala kejahatan. Jadi pertanyaan yang bisa kita pikirkan nih untuk hidup kita ya, sebenarnya kita tuh cintanya apa sih? Arah dari cinta kita tuh apa sih? Itu yang bisa direnungkan ya oleh setiap kita ya. Jadi cinta adalah realitas yang dinamis sebenarnya. Ia memiliki awal dan kesempurnaan ya. Dan cinta yang sempurna menurut Agustinus adalah kebenaran yang sempurna atau justisia. Jadi cinta tidak hanya mencirikan pribadi individu aja ya, tetapi kita semua sebagai manusia, kita semua sebagai masyarakat. Jadi nggak cuma satu ya, nggak cuma yang soalan diri ya tadi yang saya sudah sampaikan ya, nggak melulu soal ego, tetapi kita sebagai individu itu juga penting, dan masyarakat yaitu dan sesama kita dan lingkungan kita. Nah, kalau gitu apa yang bisa kita pelajari dari pemaparan dan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama adalah penderitaan itu berasal dari kejahatan yang merupakan akibat dari arah cinta yang salah. Itu ya, kalau secara spesifik Agustinus memaparkan bahwa arahnya itu ke dalam pride ya, atau ke dalam harga diri. Dan yang kedua, untuk melepaskan penderitaan dan mencapai kebahagiaan, kita perlu mengarahkan jiwa kita kepada cinta yang mutlak, yaitu cinta yang baik. Cinta yang mengarahkan kita pada sikap-sikap kebajikan ya. Jadi selain membawa kita pada cinta yang mutlak, itu juga membawa kita pada kebajikan kerendah hatian ya. Agustinus sangat menekankan soal kerendah hatian. Ini poin yang sangat penting yang perlu di-highlight juga, yaitu sikap rendah hati. Karena sikap rendah hati adalah antitesis atau lawan daripada pride ya, atau harga diri. Oke, sekian segitu dari saya ya, mungkin bisa kembalikan ke Mbak Naya dan teman-teman audiens di sini. Baik, terima kasih Mbak Dea untuk paparannya. Saya sendiri sih rasanya langsung fokus sama pada kata cinta jadinya ya, semakin ke belakang itu semakin kuat, dan tadi memang sudah disimpulkan sendiri oleh Mbak Dea bahwa ya kemana cinta kita terarah, objeknya apa, karena dia adalah satu gerak dinamis gitu ya, jadi dia memang menentukan manusia itu jadi apa ya kayaknya. Itu yang saya tangkap, mudah-mudahan nggak salah nanggap gitu. Tapi di sini sudah ada ribuan pertanyaan ini di chat, jadi kita langsung aja ya. Kayaknya saya kelewat tuh tadi karena saya beberapa kali kelempar ya, jadi nggak bisa kebaca. Kita mulai dari
Ya, saya baca dari chat dulu. Sementara nanti kalau Bapak Ibu teman-teman ada yang mau bertanya open mic, akan saya atur bisa bergantian ya. Tapi yang pertama dari chat dulu. Sebentar. Ini tadi ada masukan agak di awal tadi, apakah memang lebih tepat kalau di bahasa Indonesia memakai kata pride atau self esteem tadi itu dari siapa ya saya? Ya. Okay. Mungkin Mbak Dea bisa kasih klarifikasi dulu untuk itu. Self esteem kayaknya kurang ya. Emang lebih ke pride karena secara spesifik superbia ya sebenarnya. Superbia itu kalau diartikan itu merujuk kepada pride. Merujuk kepada harga diri, dan Agustinus menyinggung itu di dalam buku pertama City of God ya. Bahkan bisa dibilang City of God yang tebal itu itu adalah persoalan membahas persoalan harga diri sebenarnya. Jadi harga diri, jadi siapa sih yang siapa yang punya status lebih gede, siapa yang punya power lebih gede, siapa yang punya pengaruh lebih gede, itu orang Roma ya, konteksnya adalah orang-orang di zaman Romawi kuno. Dan juga Agustinus itu secara spesifik itu juga merujuk ke dewa-dewi Yunani dan Romawi kuno ya. Misalnya Agustinus itu dia ada menyinggung soal Athena misalnya. Athena, dan yang kan Athena kan yang kita tahu kan itu dewi ini ya, kebajikan ya, bukan dewi kebajikan, kebijaksanaan, sorry. Itu kan soal pengetahuan. Tapi kan Agustinus bilang ya percuma kalau misalnya kita berpengetahuan, tapi kalau misalnya arah cinta kita itu ke arah yang salah, ya kita ya tidak mendapatkan kebajikan atau kebaikan itu sendiri. Itu kritiknya Agustinus dalam City of God. Terus juga Agustinus itu dia mengkritik Aphrodite juga ya. Aphrodite itu kan ya bisa bilang ya dewi cinta, tetapi ya cabul. Ya Agustinus ya dia juga mengkritik ya soal ya memang dewa-dewi Yunani itu sebenarnya itu tidak berkebajikan gitu sebenarnya. Jadi dan akarnya apa? Akarnya adalah superbia, yaitu pride. Jadi bukan self esteem sih, memang pride. Gitulah kira-kira. Ya, semoga menjawab ya. Baik, terima kasih Mbak Dia. Dari Pak Paku Kusuma tadi ya, itu pertanyaannya. Semoga sudah Oke. Pak. Sekarang selanjutnya dari Pak Wildan, mana yang lebih utama, kehendak bebas atau cinta? Oke, menarik nih. Kalau yang mana ya itu sebenarnya enggak ini ya, maksudnya jadi lebih beda ya. Kehendak bebas itu suatu kondisi. Kalau cinta itu soal arah, soal jiwa. Jadi kehendak bebas adalah suatu kondisi yang tetap dan mutlak ya, yang memang dimiliki manusia ya, karena ya itulah yang membuat manusia itu unik ya, itulah yang membuat manusia berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Itu ya kita nggak bisa ngelak dong kalau ya manusia tuh ya punya kehendak bebas ya, bukan kebebasan tapi kehendak bebas ya. Tetapi kalau cinta itu lebih ke arahnya, arah dari bisa bilang motif kali ya, ya motif untuk kita berbuat sesuatu ya. Jadi dua-duanya itu beda tetapi jalan bersamaan gitu loh. Kehendak bebas dengan cinta ya, karena itu membentuk tindakan kita ya. Apakah tindakan kita itu justru mengarah kepada kejahatan atau tindakan kita mengarah kepada kebajikan atau kebaikan dan yang menimbulkan kebahagiaan atau justru menimbulkan penderitaan. Kira-kira seperti itu ya Pak ya. Semoga menjawab ya. Oh ya, ini ada kelanjutannya Mbak. Dia ada pertanyaan ikutan tadi saya lupa
menyampaikan, bukankah cinta sendiri merupakan wujud dari kehendak bebas? Cinta ini merupakan wujud dari kehendak bebas ya. Apakah memang cinta itu merupakan wujud dari kehendak bebas? Kalau wujud kehendak bebas, ini kalau kita mau cakup ke keseluruhan ya, ini sebenarnya ujung-ujungnya persoalan jiwa. Dan kehendak bebas itu adalah cinta adalah wujud dari kehendak bebas. Ya mungkin bisa dibilang kayak gitu ya. Tetapi nggak sampai wujud banget sih. Tapi yang tadi saya bilang ya. Jadi kalau kehendak bebas kan memang kondisi mutlak ya. Kondisi mutlak dan cinta itu adalah arah jiwa ya, pergerakannya. Ya tapi mungkin bisa juga, tapi ya mungkin bisa juga enggak ya. Karena gini sih, kehendak bebas, cinta itu kan itu juga kalau misalnya di luar konteks manusia ya, yaitu Tuhannya itu Tuhan ya Tuhan itu adalah cinta sendiri gitu. Jadi ini adalah konteks dari cinta manusia ya. Jadi kalau misalnya wujud dari kehendak bebas, kalau misalnya konteks manusia, iya. Tetapi kalau misalnya secara keseluruhan, itu enggak juga. Ya karena cinta yang sejati atau cinta yang mutlak itu ya cuma berada di dalam Tuhan ya. Kalau dalam konteks pemikiran Agustinus, kira-kira seperti itu sih. Oke, terima kasih Mbak Dea. Ini ada yang mau coba open mic nggak? Silahkan loh supaya suaranya nggak cuma antara saya Mbak Dea gitu. Agak-agak bosan nanti. Mungkin ada yang mau open mic, silahkan. Monggo, Bapak Ibu, teman-teman. Ya ini biar nggak saya sama Mbak Naya doang nih yang bunyi. Nanti terngiang-ngiang suaranya ngomong gitu aja gitu. Mungkin ada yang mau ingin menyampaikan langsung sebentar. Ini ada beberapa pertanyaan. Tadi saya lihat sebentar ya. Mungkin ini nih Pak Yohanes Theo barangkali kalau masih ada pertanyaannya bisa disampaikan langsung barangkali. Lumayan perlu elaborasi yang cukup luas mungkin ini ya, kalau dari pertanyaan yang tercantum di chat. Pak Yohanes Theo ada? Oh iya, agak berisik katanya. Oh gitu, oke. Jadi mau dibacakan aja ya? Ya baik, dari Pak Yohanes Theo. Di mana posisi kehendak bebas Agustinus kalau ada Tuhan? Bukankah keduanya saling menegasi? Oke. Gimana? Sorry, bisa diulang? Di mana posisi kehendak bebas menurut Agustinus ya? Kalau ada Tuhan, bukankah keduanya saling menegasi? Jadi Tuhan dan kehendak bebas itu menurut Pak Yohanes Theo saling menegasi. Nah ini gimana Mbak Dea? Kalau dalam pemilihan Agustinus enggak ya. Justru gini, Tuhan itu punya kebebasan. Sedangkan manusia itu punya kehendak bebas. Mengapa? Karena disebut ya, ini kalau dalam teologi Kristen ya, karena manusia adalah gambar dan rupa dari Tuhan. Itulah, jadi karena manusia adalah gambar dan rupa Tuhan, manusia memiliki beberapa traits dari Tuhan. Salah satunya adalah soal bebas ini ya, tapi beda ya, kebebasan dan kehendak bebas. Tapi keduanya nggak saling menegasi. Justru kalau memang lagi-lagi ya, nih soal arah ya, soal cinta ya. Kalau misalnya arah jiwanya itu benar, maka itu menjadi suatu harmoni. Itu menjadi
sesuatu yang justru apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang memang Tuhan ya inginkan gitu ya, itu sejalan dengan apa yang dilakukan manusia. Tetapi kalau misalnya arah dari cintanya itu bertolak belakang dari apa yang dikehendaki Tuhan, itu justru baru bernegasi, saling bernegasi ya. Kayak misalnya kan kejahatan itu kan bertolak belakang dengan apa yang Tuhan inginkan, dengan apa dari natur Tuhan sendiri gitu. Di situ sih kira-kira ya. Jadi lagi-lagi lihat lagi nih arahnya kemana. Jadi kalau misalnya arahnya itu ke ya memang yang apa gitu kan sesuai dengan apa yang memang arahnya Tuhan, itu tidak bertolak belakang. Tetapi kalau misalnya arahnya berbeda, itu baru memang saling bertolak belakang. Gitu sih kira-kira. Saya jadi kepikir nih Mbak Dea, berarti kan sebenarnya kalau dalam pemikiran Agustinus, kehendak bebas itu memang datangnya dari Tuhan kan ya? Dari apa ya, mungkin dia bisa bilang tanda kutip saripati mungkin niat dari Tuhan ya. Ya karena manusia itu berbeda dengan makhluk hidup lain ya, selain soal rasionalitasnya ya, selain akal budi, itu juga kehendak bebas ya. Coba binatang apakah memiliki kehendak bebas? Itu kan binatang itu kan ya just bertindak berlaku itu ya dengan naturnya aja. Dengan natur misalnya emang udah musim kawin misalnya, atau misalnya ya ketika binatang itu lapar ya ingin berburu, ya udah ikuti naturnya aja kan. Kok manusia kan enggak. Manusia punya berbagai pilihan. Manusia punya akal budi yang bisa memproses dari pilihan-pilihan yang ada di hadapannya. Gitu sih kira-kira. Oke. Ya, jadi sebenarnya intinya yang bagus tuh udah dikasih gitu, terus nanti tinggal manusianya milihnya kemana gitu ya? Kurang lebih seperti itu sih. Okay. Arahnya itu kemana? Iya. Oke, ini ada yang mau open mic nggak? Saya masih tetap nawarin loh, biar suaranya. Oke. Ada teh. Thank you. Finally, silakan. Ya. Tadi kita yang mau open mic. Ini ada Irfan nih kayaknya. Oh ya, dari bukan ini namanya tapi mahasiswa filsafat. Nah, namanya siapa Mas? Nah, ini tadi yang open mic tadi Irfan. Oh ya, sorry, kelewat saya. Ya, boleh dari Mas Irfan dulu ya. Ya, silakan Mas Irfan. Apa dampak berlebihan dalam cinta? Dampak berlebihan pada cinta. Cinta yang apa dulu? Cinta kebaikan seperti itu. Kebaikan ya. Justru kalau yang cinta yang mengarah pada kebaikan itu mengarahnya tuh bukan yang berlebih, tapi yang cukup. Balik lagi ya, tadi ke persoalan Agustinus, dia kan menawarkan dan membicarakan soal kesederhanaan atau kecukupan ya. Jadi ya sesuatu yang cukup ya. Kalau misalnya cinta kita mengarah pada yang baik ya, kayak tadi kan kesabaran, terus juga kesetiaan dan lain sebagainya, itu kita memiliki rasa cukup, enough. Jadi gini, saya sambil menceritakan juga ya, cerita dalam Confession, bahwa Agustinus itu membicarakan, dia mengatakan begini, jiwa manusia itu tidak akan beristirahat, sampai beristirahat di dalam Tuhan. Nah, artinya apa? Jiwa manusia kalau misalnya memang tidak mengarahkan hidupnya kepada kebaikannya atau kebajikan, yaitu yang merujuk kepada Tuhan, cintanya itu nggak merujuk kepada Tuhan, ya dia bakal terus-menerus bergerak mencari sana sini ya, pegang sana, pegang sini, raba-raba, rangkak-rangkak gitu. Tapi kalau udah mendapat yang baik ya, yang bajik, itu cukup dan jiwa kita beristirahat.
istirahat tuh artinya cukup ya. Istirahat tuh artinya ya memang oh ya udah sampai sini, udah saya nggak perlu apa-apa lagi. Gitu sih kira-kira. Jadi justru yang berlebih itu justru yang tidak mengarah pada kebajikan. Ya jadi itu ya maksudnya jadi kita lagi-lagi lihat, kita periksa gitu kan. Apakah kita memang sudah mendapat sikap cukup ya dia di dalam cinta kita. Kalau misalnya belum ya kita mesti periksa lagi sih. Gitu ya kira-kira. Thank you ya Irfan. Mungkin Ya Kak, ini terima kasih juga. Jawab ya Mas Irfan ya. Berikutnya dari mahasiswa filsafat. Ya, silakan sebutin namanya kali ya Mas ya. Terus silakan sampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Ya, nama saya Stefanus Sutrisno. Saya dari Oke. mahasiswa filsafat Surabaya. Mau tanya Kak, soal Ya. tadi kan Kak Dea mengatakan bahwa objek cinta itu sendiri ada 4 kan, Tuhan, diri, sesama dan tubuh. Nah, yang saya masih bingung kan antara tadi kan juga dijelaskan sedikit, tapi saya masih bingung soal objek cinta dari tubuh itu sendiri. Bagaimana Agustinus secara gamblang mengatakan itu? Bagaimana saya bisa tahu bahwa tubuh itu adalah objek dari cinta? Apakah itu berkaitan dengan kisah Agustinus di Confessiones yang bagaimana dia bergulat dengan dirinya soal kejatuhan itu, apakah bisa dikatakan semacam itu? Dan juga ini pertanyaan lagi soal apakah cinta itu sesungguhnya bisa dikatakan itu langsung dari Tuhan, dan itu juga bisa disebut sebagai suara hati, karena tadi ada soal arah jiwa dan sebagaimana itu kan. Jadi saya ingin tanyakan apakah bisa dikatakan cinta itu berkaitan dengan suara hati atau bagaimana? Ya itu. Oke, ini pertanyaan menarik nih ya. Thank you ya. Tadi siapa? Stefanus ya? Ya. Stefanus ya. Oke, thank you ya. Soal iya, jadi kan ada diri sama ada tubuh ya kan. Ya tadi saya bilang kan kayak ini kayaknya kontradiktif deh gitu kan. Tapi ya sebenarnya enggak juga. Jadi gini. Kita lihat dari konteks cara berpikirnya Agustinus. Dia cara berpikirnya itu sangat platonis. Dia cara berpikirnya itu memang terpengaruh oleh pemikiran Plotinus, yaitu pemikir Neoplatonisme. Neoplatonisme ini sangat mengutamakan soal jiwa ya. Dia meninggikan jiwa. Nah, yang tadi saya bilang ya 4 objek cinta. Yang kedua adalah cinta diri sendiri. Itu diri sendiri dalam arti jiwa. Jiwa kita. Jiwa kita kan berarti kayak gimana? Itu juga berkait dengan emosi kita ya. Apakah kita bahagia? Apakah kita memang itu tadi kalau saya bilang kan, apakah kita restful? Apakah kita memang sudah merasa cukup, atau apakah kita sudah memiliki kebajikan? Itu kan semua itu persoalan jiwa ya. Tetapi kalau soal tubuh itu bukan ini ya, maksudnya lebih ke merawat tubuh ya, karena ya tubuh ya juga pemberian dari Tuhan. Kalau Agustinus mikir seperti itu ya. Tubuh itu juga pemberian dari Tuhan. Maka karena tubuh adalah pemberian dari Tuhan, kita mesti merawatnya. Misalnya kalau konteks kita sekarang ya mungkin ya kita berolahraga, kita makan yang cukup ya, cukup nutrisinya. Itu kita merawat tubuh kita, bukan dalam arti ya merusak tubuh. Misalnya seks gitu ya. Agustinus kan sangat menentang soal seks gitu, soal apalagi seks bebas ya. Agustinus sangat menentang itu karena seks terutama seks bebas itu merusak ya, merusak tubuh dan juga merusak jiwa. Jadi gitu sih. Jadi cinta tubuh dalam arti untuk merawat tubuh, karena tubuh adalah satu bagian dari diri kita,
Dan yang kedua, tubuh adalah pemberian dari Tuhan. Gitu ya kira-kira ya. Mungkin bisa dipahami ya. Ya gitu. Lalu soal apakah bisa dikatakan cinta itu sendiri adalah suara hati, semacam karena arah jiwa Oh iya, itu? oke, sorry ya. Cinta soal suara hati. Gini sih. Ini lagi-lagi ya, ini pakai cara berpikirnya neoplatonisme. Kalau ini kan cinta kan ngomongin soal arah ya, arah jiwa kita. Kalau di dalam neoplatonisme ini, saya sedikit nyinggung neoplatonisme ya. Neoplatonisme itu sangat menekankan soal pergerakan jiwa. Pergerakan jiwa yang dari tubuh kemudian menuju Tuhan. Tohen, kalau misalnya dalam bahasanya Plato. Neoplatonisme atau Plotinus lebih tepatnya. Nah, kalau cinta itu soal suara hati, mungkin lebih tepatnya adalah cinta adalah suara jiwa, mungkin. Ya, karena ya hati adalah bagian dari jiwa kita ya. Kita bisa, maksudnya kita tanda kutip merasakan ya, maksudnya dari jiwa kita tuh kan ya melalui hati ya, maksudnya suara hati itu dia ya bisa dibilang itu juga bagian dari jiwa, bisa jadi ya. Meskipun ya Agustinus ya nggak spesifik bahas soal itu, atau mungkin saya bacanya belum terlalu banyak. Iyalah 233 buku, 232 buku ya, saya nggak baca semuanya ya, tapi emang arahnya ke situ ya. Jadi lebih ini sih suara hati, tapi kita juga mesti periksa juga apakah suara hati atau atau justru kepada kejahatankah? Kalau misalnya memang membawa kepada kebajikan, ya itu memang dari Tuhan. Kalau misalnya tidak, itu mungkin dari ego kita sendiri, dari diri kita sendiri. Kita terlalu cinta pada diri kita sendiri. Itu mungkin narsis kali. Kita ya seperti itulah ya kira-kira ya. Jadi kita perlu periksa jiwa kita. Makanya sebenarnya Agustinus juga mirip-mirip Sokrates sih. Jadi kenali diri sendiri. Jadi artinya kalau misalnya dalam konteks Agustinus, kita juga mesti mengenali jiwa kita sendiri. Kira-kira seperti itu ya. Mungkin bisa dipahami ya. Udah cukup, Mas Stefanus? Oke, sip. Thank you. Ini saya sampaikan lagi, nanti kita akan gantian lagi ya, kalau mau silahkan kalau ada yang mau open mic lagi, saya bacakan sekarang yang dari chat. Kalau ada orang saling mengancam, ini dari, nah ini saya nggak tahu ini dari siapa, karena hanya pakai lambang aja namanya, mohon maaf kalau saya nggak sebut ya namanya. Ketika dua orang saling mengancam lewat media sosial atau ya jaraknya berjauhan, pertanyaannya apakah itu termasuk kejahatan? Soalnya menurut penanya ini ada dua hal yang terjadi. Yang pertama itu saling mempertahankan harga diri, lalu menyembunyikan kesalahan. Konteksnya, maaf, bacanya kelewat. Oh ya, dan menyembunyikan kesalahan konteksnya karena orang kan nggak mau kalah. Jadi memang ada ini ya, ada ada pemisah nggak ketemu langsung. Nah ini kira-kira saling mengancamnya itu apakah jadi termasuk kejahatan atau enggak nih Mbak Dea? Oke, thank you. Lagi-lagi ya, kita periksa hatinya. Di luar soal wajah deh, di luar soal pertemuan fisik ya. Kalau kata Levinas kan melihat wajah ya. Enggak sampai situ deh. Coba kita periksa dulu hatinya. Head comments gitu ya, atau julitan netizen di medsos gitu, atau serang-serangan ya, head comment dan lain sebagainya. Itu tujuannya buat apa sih sebenarnya? Itu mesti kita periksa tuh.
kan bangga-banggain diri, itu kan pride juga sebenarnya. Terus menjatuhkan orang lain. Kalau kita menjatuhkan orang lain, itu berarti artinya apa? Kita menganggap diri kita kan lebih penting. Kita menganggap diri kita tuh lebih di atas. Ya mungkin kita lebih, apa ya, lebih punya nama lah, lebih punya gelar lah, lebih punya, gue punya link ke sini loh. Gitu. Tapi itu lagi-lagi apa? Kemana? Pride juga kan ujung-ujungnya. Kalau misalnya memang mengarah pada pride, itu masih bisa dibilang kategori kejahatan kalau menurut Agustinus. Karena sumber dari kejahatan adalah pride. Saya kira nggak ada ya. Malah nggak ada yang julid gitu ya. Julid, head comment, saling nyerang satu sama lain, itu berdasarkan kebaikan. Saya kira nggak ada deh. Kebaikan tuh sebagai ketopeng aja. Oh iya, karena ini biar lu juga lebih berkembang, ini juga biar lu lebih belajar. Saya kira enggak sih. Itu ujung-ujungnya tetap menjatuhkan. Itu tetap ujung-ujungnya adalah pride atau super dia. Jadi tetap sih itu bisa dibilang sebagai kejahatan ya. Kalau misalnya kita memandangnya itu dalam pemikirannya Agustinus ya. Ya kurang lebih kayak gitu ya kira-kira. Iya, jadi berarti buat pemeriksa hati gitu ya, selama itu masih ada ada unsur pride-nya, berarti itu masuk kejahatan gitu ya Mbak Dea. Iya. Jadi periksa dulu tujuannya ngapain sih. Terus oke, udah tahu tujuannya. Biasanya buat ngedidik orang itu, misalnya. Karena orang itu salah, katakanlah. Ya tapi kenapa kamu menganggap dia tuh salah? Kenapa ya menganggap ya apa ya kamu harus menghujat orang itu? Ya gitu, kalau misalnya kita periksa itu kan ujung-ujungnya kan pemuliaan atau ya pemuliaan atau fokus pada diri sendiri, fokus pada pride, pada harga diri, kesombongan. Kesombongan kan termasuk harga diri ya. Jadi termasuk pride juga. Jadi di situ sih kira-kira sikapnya hatinya itu gimana. Itu mesti diperiksa sih. Oke, ya baik. Oh ya, saya nggak tutup. Ini ada pertanyaan dari, bentar ya, saya mesti menggeser pelan-pelan ini saya juga. Oke. Iya sih, emang wajar. Banyak soalnya Mbak Dea pertanyaannya. Ada yang mau open mic nggak? Ayo, silakan loh. Biar ganti suara. Bentar, ini tadi saya udah pengen bacain, terus tiba-tiba hilang dari pemandangan. Sebentar ya. Iya, sering emang Zoom kayak gitu. Ini udah, tadi sudah yang soal konflik dari jauh. Tunggu saya bacain dulu yang sempat ke ini ya, yang sempat terlihat sekarang. Ini dari Mbak Brenda Yanti. Saya ini tadi sudah ya, yang kehendak bebas manusia dan kehendak Tuhan saling menegasi tadi udah terjawab ya. Oke, sorry, terpaksa geser lagi. Bisa diulang jawabannya. Oke. Keberatan enggak Mbak Dea mengulang mungkin? Yang mana ya? Kan ya. Kalau seandainya kehendak manusia Tuhan sama kehendak manusia saling menegasi. Kehendak Tuhan sama kehendak manusia saling menegasi. Tergantung. Sorry Mbak, ini aku perjelas nih, udah ketemu. Seberapa jauh peran Tuhan pada cinta karena setelahnya kehendak bebas manusia dan kehendak Tuhan kerap terasa saling menegasi. Jadi kan memang pada dasarnya suka menegasi tuh ya. Kita tahu kehendak Tuhan mestinya begini, tapi kehendak manusia juga mesti gini. Nah, terus peran Tuhan bagaimana itu? Lewat cinta kali maksudnya ya.
Lagi-lagi emang ini persoalan gimana cinta kita, gimana arah dari cinta kita. Kalau misalnya arah dari cinta kita itu kepada justru yang lagi-lagi ya berlandaskan pride atau berlandaskan kemuliaan diri, kesombongan diri, dan kepada kejahatan, itu jelas menegasi. Tetapi kalau misalnya kita mengarahkan kepada kebajikan, kebaikan, peduli sama sesama, merawat diri sendiri, itu justru itu gimana ya, tidak bertentangan ya dengan apa yang memang Tuhan inginkan. Karena ya lagi-lagi ya, tadi kan saya sudah sebutkan ya, kalau kejahatan itu bukan suatu entitas, tetapi justru akibat dari cinta yang salah dan akibat dari pride, akibat dari harga diri. Karena sumber dari kejahatan adalah harga diri. Nah, Tuhan itu justru ini ya, maksudnya ini kalau saya lihat ini lebih kepada relasi ya, relasi antara manusia dengan Tuhan ya. Jika manusia itu mau berelasi dengan Tuhan, itu berarti kan arah jiwanya atau arah cintanya itu merujuk kepada Tuhan. Tetapi kalau misalnya ya udah, gue nggak mau mengarah pada Tuhan gitu. Saya tidak mau mengarah kepada Tuhan. Ya maunya semau sendiri. Itu berarti berlandaskan pride. Itu berarti negasi dari Tuhan. Gitu sih kira-kira. Jadi kita lihat dulu arahnya kemana. Kalau misalnya kita ngerasa nih cinta kita nih, arah hidup kita ini justru bernegasi sama apa yang Tuhan inginkan misalnya, ya berarti itu pilihan kita sendiri sebenarnya. Lagi-lagi persoalan kehendak bebas ya. Itu sebenarnya pilihan kita sendiri dan arah dari jiwa kita. Arah dari jiwa kita yang justru maunya sebenarnya itu menegasi Tuhan. Jadi jiwa nggak mungkin bergerak secara sendirinya, enggak. Pasti ada arahnya gitu. Ada apa ya? Motornya, ada inisiatornya. Itu ada pasti. Nggak mungkin bergerak sendiri. Oh ya udahlah, saya lepas begitu aja. Ya udah gerak sendiri, autopilot itu enggak sih, enggak kayak gitu. Lagi-lagi ini soal arah ya. Gimana arahnya? Mungkin kira-kira seperti itu ya. Oke, mungkin tadi saya juga mau nyambungin dengan pertanyaan, ini ada pertanyaan berikutnya tentang manusia Tuhan itu tidak menciptakan kejahatan. Nah itu mengapa demikian? Terus saya mau menyambungkan itu dengan yang barusan Mbak Dea jelaskan. Itu kan kayaknya penekanannya pada manusia ya. Jadi maksudnya kita mau mengarahkan diri kita tuh kemana, menjauhi Tuhan atau mendekati gitu ya. Nah, Tuhan sendiri apakah memang jadi kayak mirip deisme gitu ya? Apa namanya? Dia cuma di awal gitu ya. Kayak tadi ada saya baca sepintas di pertanyaan watchmaker gitu ya, kayak watchmaker. Nah, terus dia lihat maaf ya. Ya, apakah memang Tuhan itu seperti watchmaker aja, dia udah tahu nih, dia udah taruh manusia segala potensi yang baik, terus nanti udah tinggal tergantung manusianya aja gitu yang muter-muternya kemana. Apakah memang begitu sehingga kemudian baru ada kejahatan atau gimana Mbak Dea sebenarnya? Oke. Ini menarik ya. Ini berkait dengan filsafat ketuhanan sih sebenarnya ini ya. Iya ya. Jadi gini, tadi kan saya sebut ya, ini sebenarnya berkait dengan theodice ya, which is jadi apakah kejahatan itu dari Tuhan gitu, atau ya itu justru ujung-ujung malah jadi kayak deisme gitu ya. Kalau jadi deisme sih enggak ya. Karena manusia itu punya will.
ya sebenarnya Tuhan tahu ya will manusia itu kemana gitu kan. Tapi ya Tuhan juga mau melihat gitu kan, ya will kamu itu pengarahnya kemana gitu. Karena manusia punya kehendak, tapi itulah artinya ya itu Tuhan sebagai pribadi. Ya, jadi bukan Tuhan nih sebagai apa ya, maha tahu segalanya, ya sih ya memang maha tahu, dia maha segalanya gitu kan. Tetapi bukan yang justru benar-benar apa ya, abstrak, enggak. Tuhan itu pribadi kalau dalam pemikirannya Agustinus ya. Tuhan itu pribadi. Bukan yang memang apa zat yang ya yang kita nggak bisa ketahui. Bisa kita ketahui justru. Kalau di dalam Theodicee Agustinus itu kan jadi Tuhan itu sebenarnya tidak mengintervensi munculnya kejahatan. Munculnya kejahatan itu pure dari will-nya manusia deh. Ini saya mungkin sedikit cerita soal City of God ya, dan ini sangat Kristen ya. Mungkin teman-teman yang Kristen bisa paham, tapi yang untuk teman-teman non Kristen juga saya mungkin bisa ya sarikan. Jadi kira-kira seperti ini di dalam City of God. Agustinus itu membicarakan bahwa kejahatan itu muncul dari sikap hati. Pertama dia menjelaskan soal malaikat, bukan ke manusia dulu ya. Dia menjelaskan soal malaikat. Malaikat itu bisa jatuh, malaikat itu bisa jadi setan atau bisa jadi iblis, itu karena dia memilih untuk itu. Dia memilih untuk melawan Tuhan. Nah, akhirnya apa? Ya setan jadi malaikat jadi jahat. Malaikat jadi setan. Itu karena keinginannya dia. Emang karena inginnya dia, emang karena ya apa arah hatinya dia, akhirnya dia jatuh. Gitu. Itu artinya apa? Berarti bukan Tuhan dong yang bikin malaikat itu jadi setan, tapi maunya malaikat sendiri kok, bukan maunya Tuhan. Nah, kalau manusia ini Agustinus secara spesifik itu ngomongin soal Adam dan Hawa ya. Adam dan Hawa ketika di Taman Eden untuk untuk memakan buah terlarang, atau di dalam Islam itu kan buah huldi ya disebutnya ya. Untuk memakan buah huldi itu kan ya Tuhan udah bilang kamu jangan memakan buah itu. Ya tapi kan ya dibujuk ya kan sama setan ya itu kan. Ya justru kalau kamu makan buah itu, kamu bisa jadi seperti Tuhan loh. Kamu bisa mengetahui semuanya. Nah, Hawa tergoda dengan itu. Dan berarti sebenarnya Hawa tuh kan punya pilihan untuk menolak apa yang dibicarakan sama iblis. Apa yang dibicarakan sama setan. Enggak, setan, kamu salah. Ketika saya makan buah ini justru saya nggak dapat apa-apa. Bisa jadi kayak gitu. Tetapi Hawa memilih untuk tergoda oleh setan. Di situ ada faktor pilihannya. Ini Agustinus menjelaskan ini dalam City of God. Jadi di situ ya letaknya ya. Jadi nggak benar-benar kayak ya Tuhan nganggur gitu, enggak gitu kan. Tapi ya Tuhan juga tetap ya mau, Tuhan tuh karena dia pribadi, dia tetap maunya ya manusia itu berelasi dengan dia. Tetapi ya manusia ya udah maunya lepas. Malaikat maunya lepas. Jadi gitu sih kira-kira. Jadi kalau soal itu ya balik lagi ya. Jadi ya nggak ada ya maksudnya intervensi Tuhan di dalam pembentukan kejahatan. Tapi bukan berarti ya Tuhan ya mengapa ya udah nganggur watch over begitu aja, enggak gitu kan. Tuhan juga bertindak. Tuhan bertindak, manusia bertindak. Jadi ada relasi dua arah di situ. Ya, makanya kan tadi saya bilang kan ini sebenarnya terkait sama persoalan relasi sih, persoalan relasi bagaimana relasi manusia dengan Tuhan. Gitu sih ya kira-kira. Oke, ya. Terima kasih Mbak Lia.
semoga ini menjawab pertanyaan tadi ya, yang apakah jadi kejahatan itu dari mana gitu ya. Sekarang ada Mas atau Mbak Nur ini yang ingin open mic, silakan untuk menyampaikan pertanyaan. Mbak Naya. Mbak Nur. Oh, ini Mbak Nur, Mbak Nuraini ya? Ya. Oh, iya, silakan Mbak. Iya. Oke, terima kasih Mbak Naya. Saya ingin bertanya kepada Mbak Ahmadiyah. Ada 2 pertanyaan. Tadi sebenarnya ada beberapa sudah disinggung. Yang pertama adalah, saya maaf saya tadi terlambat masuk, jadi saya nggak tahu apa ini udah dibahas atau belum gitu ya. Tapi tadi sempat mendengar sedikit kan Agustinus ini ada pengaruh dari Plotinus ya, Neoplatonisme. Nah, walaupun pada hal-hal tertentu Agustinus itu misalnya seperti ketika bicara soal Tuhan, dia lebih menganggap Tuhan itu sebagai pribadi gitu ya. Sedangkan kalau kita tahu kecenderungan Neoplatonisme itu kan panteisme gitu ya. Monisme spiritual itu kan seperti itu. Nah, tetapi saya mencurigai, tapi ini saya mengkonfirmasi kepada Mbak Ahmadiyah yang sudah banyak membaca tentang Agustinus, apakah memang sebenarnya soal cinta ini justru dilihat sebagai satu gejala yang satu fenomena yang dipahami dalam kerangka panteisme ala Neoplatonis. Jadi bahwa Tuhan itu, bahwa cinta itu yang memancar dari Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah cinta, dan cinta itu kemudian mengalir, beremanasi ya, mengalir kepada seluruh ciptaannya gitu kan, seperti itu gitu. Sehingga inti dari Tuhan itu ya cinta itu sendiri gitu kan, seperti itu. Dan itulah yang kemudian tidak bisa, maksudnya dari konsep panteisme yang istilahnya menganggap sebagai sebuah kesatuan realitas, ya cinta ini juga yaitu mengalir dari Tuhan kepada makhluk-makhluknya gitu, termasuk manusia gitu. Nah, tetapi mungkin ya ini Agustinus kan ada ambiguitas juga ya. Nah, ini saya masuk ke pertanyaan kedua gitu ya, bahwa kan kalau panteisme yang sungguh-sungguh ya tidak, ya itu satu gitu. Akhirnya kemudian semua adalah merupakan kesatuan secara spiritual dari Tuhan itu sendiri gitu, sehingga kemudian berbagai tidak ada hal-hal yang saling menegasi gitu kan. Tapi dalam Agustinus kan tidak seperti itu. Salah satunya adalah soal tadi harga diri dan kejahatan. Apakah mungkin cara memahaminya seperti ini? Tadi contoh yang soal setan, Adam dan Hawa itu sama ya, di Islam juga sama gitu. Bahwa soal pride ini itu soal tadi disebutkan oleh Mbak Ahmadiyah soal relasi. Bahwa Tuhan itu kan melalui cinta yang mengalir kepada manusia, Tuhan menawarkan, dalam tanda kutip ya, menawarkan relasi. Tapi Tuhan juga memberikan kebebasan. Apakah manusia itu mau menerima relasi itu atau tidak? Nah, ketika dia menerima cinta itu, berarti dia menerima relasi dengan Tuhan kan. Tetapi ketika dia punya pride tadi, seperti iblis tadi ya, fallen angel tadi, bahwa dia memilih untuk enggak kok. Kalau di Islam itu ayatnya itu soal saat-saat fallen angel malaikat menjadi iblis itu kan pada saat iblis harus mengakui bahwa manusia itu adalah makhluk yang lebih tinggi dari dia. Dia tidak mau karena pride itu ya. Dia tidak mau kan iblis itu. Aku terbuat dari cahaya. Kenapa saya harus tunduk kepada makhluk yang terbuat dari tanah gitu kan, seperti itu. Nah, gitu kan, kalau di dalam Al-Qur'an seperti itu ceritanya gitu. Sehingga justru si iblis ini nggak mau mengakui bahwa manusia ini lebih rendah lah dari iblis gitu ya, dan dia nggak mau kemudian menganggap sebagai makhluk yang Tuhan yang lebih tinggi dari dia gitu. Itu kan pride juga. Nah, saya jadi tadi juga mungkin dari sini, dari titik ini kan soal kehendak bebas ini, apakah mungkin kita memahaminya bahwa ketika kita menjawab
relasi dengan Tuhan itu kita dalam posisi bukan sesuatu, bukan seperti robot ya yang disetel, harus oh ya kamu harus nurut gitu kan, harus sesuai dengan kehendak saya gitu. Tapi kehendak bebas itu menempatkan supaya manusia ketika dia menerima panggilan cinta, panggilan panggilan relasi itu adalah sebagai makhluk yang kemudian juga tadi ya kehendak bebas itu justru kunci juga. Karena ketika dia memilih cinta, cinta itu enggak dia terima bukan sebagai sesuatu yang istilahnya tidak maksudnya begitu saja bukan sesuatu yang tadi setelan aja gitu ya, seperti robot gitu ya. Kan bisa aja Tuhan menciptakan kita seperti robot. Udah kamu makhluk yang sama seperti binatang kan dalam titik tertentu instingnya itu kan kayak robot gitu ya. Dia hanya punya pilihan kalau ketemu binatang lain itu lawan atau bahaya atau tidak, makanan atau bukan, kan seperti itu gitu. Tapi manusia kan tidak, lebih kompleks dari itu, sehingga posisi ketika mengambil posisi dia berelasi dengan Tuhan itu justru bukan dalam relasi subordinasi gitu ya, tetapi dalam relasi kesetaraan, bahwa Tuhan dalam konteks ini gitu ya, dalam konteks ini cinta dan kebebasan kehendak bebas itu menjadi satu posisi di mana justru manusia bisa secara merdeka memahami cinta itu sebagai bagian dari dirinya, bukan bagian dari dirinya yang diterima secara bebas, bukan dipaksakan itu ya gitu. Nah ini mengingatkan saya nanti, tapi terlalu jauh ya. Kalau Levinas kan melalui wajah yang lain itu memanggil kita untuk berbuat baik, untuk memanggil kita kan. Nah kita kan bisa menerima panggilannya atau tidak. Kalau tidak itu kan nanti ada totalisasi gitu ya. Nanti ada kekerasan. Potensi kekerasan ketika misalnya panggilan yang lain dari wajah misalnya wajah orang miskin, wajah anak yatim, atau wajah orang-orang yang tidak berdaya ketika kita sedang makan gitu ya, terus ada orang yang ngeliatin, apalagi orang itu kelihatan kelaparan gitu, itu kan situasi panggilan itu ya, apakah kita akan memberikan si roti yang kita makan atau tidak? Kan sebenarnya boleh aja tidak. Tapi kan di situ nanti yang membedakan gitu ya posisi kita. Nah, saya di sini sekali lagi mungkinkah ya kita memahami bahwa antara cinta dan kehendak bebas itu sebenarnya ya memang formulasi yang bahkan Agustinus sendiri mungkin sudah mencurigai itu sesuatu, bukan mencurigai, maksudnya sudah melihat bahwa untuk menjadi makhluk yang istimewa gitu ya, di antara makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya, manusia ini harus menerima cinta, harus menerima panggilannya itu secara bebas, bukan secara instinktif gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke. Thank you, Mbak Nur. Mungkin karena tadi panjang, mungkin ingetin ya, saya short term memory saya tuh kacau banget. Mungkin saya jawab satu-satu ya. Pertama soal neoplatonisme. Ini menarik. Neoplatonisme itu jelas berbeda ya dengan Agustinus, meskipun Agustinus memang cara berpikirnya itu sangat terpengaruh oleh neoplatonisme. Jadi lebih ke cara berpikirnya ya, lebih ke gimana ya, arah berpikirnya dia ya. Tapi apa yang diyakini sama neoplatonisme itu tidak diyakini oleh Agustinus. Sebab kenapa? Ya karena Agustinus itu seorang Kristen ya. Dia bapak gereja dan dia meyakini ya Tuhan secara Kristen gitu. Beda sama neoplatonisme yang panteisme ya, tadi sebutnya apa, panteisme atau polisteistik ya, saya lupa tadi.
Ya sebenarnya sih Panteisme. pantai ya. Ya, panteisme Panteisme, atau ya. monisme spiritual ya. Ya, panteisme ya. Enggak sih, enggak ya. Jadi Agustinus menolaknya di situ. Tetapi cara berpikirnya ada. Sebenarnya enggak cuma ke Neoplatonisme, tetapi juga ke Manikeisme yang benar-benar ditentang sama Agustinus, dan Agustinus menulis buku sendiri ya untuk melawan Manikeisme, tapi sebenarnya ada pengaruh dari Manikeisme pada diri Agustinus, yaitu lagi-lagi cara berpikir. Tapi cara berpikir, pengaruh, itu nggak memengaruhi hasil pikirannya. Gitu sih kira-kira ya. Jadi ini sebenarnya persoalan sejarah filsafat ya. Jadi meskipun memang terpengaruh, betul, sangat-sangat terpengaruh, tetapi hasil pemikirannya beda. Jadi lebih ke caranya aja, kayak alurnya kayak polanya mirip ya, lebih kayak misalnya gitu ya, polanya tuh mirip bahkan sama gitu, tapi ujung-ujungnya mentok-mentoknya arahnya tuh beda gitu kira-kira. Kalau arahnya Agustinus itu jelas ke dalam Tuhan yang monoteistik ya, Tuhan yang memang satu. Tetapi Tuhan Abrahamik juga ya, tentunya beda sama Neoplatonisme. Gitu ya kira-kira ya, untuk persoalan Neoplatonisme jelas berbeda. Terus kalau misalnya Tuhan memancarkan cintanya gitu kan, jadi panteistik itu jelas enggak juga ya, karena lagi-lagi karena Agustinus itu seorang pemikir Kristen, dia cinta itu justru itu Tuhan ya, Tuhan adalah cinta. Jadi ya cinta itu pada dasarnya itu dari Tuhan ya, karena kita manusia sebagai gambar dan rupanya, dan karena Tuhan itu maha pengasih atau maha cinta, itu dia menganggap semuanya itu baik, semua yang dia ciptakan itu baik. Dan ini ya ini juga berkait soal relasi ya. Manusia itu sangat dicintai oleh Tuhan. Ya, jadi makanya Tuhan itu karena sebagai pribadi, sebagai persona, ya Tuhan itu pengen ya manusia juga berelasi sama dia. Beda sama konsep panteistik, jadi kayak semuanya semua adalah cinta gitu kan. Maka kita benar-benar harus mencintai semuanya gitu. Tapi kalau misalnya dalam konteks Agustinus gini, iya kita mencintai ya karena kita adalah ciptaan Tuhan dan karena kita dicintai. Itu kira-kira itu perbedaannya ya sama konsep panteisme ya, yang sekarang mungkin banyak dipaham New Age gitu ya. Banyak yang memang seperti itu, tapi Agustinus jelas tidak ya, jelas nggak kayak gitu sih. Terus tadi apa lagi ya? Saya lupa tiba-tiba. Udah kejawab ya Mbak Nur ya? Udah, yang itu soal relasi aja, maksudnya memang bebas dan cinta itu ya sepaket gitu. Iya, tapi ya itu sih lebih ke karena memang manusia adalah ciptaan Tuhan dan manusia adalah ciptaan yang dari gambar dan rupanya dia. Jadi ada relasi dua arah di situ. Ya Tuhan mencintai manusia, manusia mencintai Tuhan. Tapi karena kehendak bebasnya ya manusia ya jadi bisa tidak mencintai Tuhan gitu sih. Itu sih. Jadi itu yang juga berbeda sama konteks panteisme ya. Itu sih kira-kira. Oke, makasih Mbak Dea dan Mbak Nur juga, pertanyaannya tajam sekali. Tapi memang ini jadinya saya seperti membayangkan ya, mungkin setiap filsuf juga begitu kali ya. Dia pasti punya patokan ya, dia mau pegangannya kemana gitu. Jadi sama kayak Agustinus, pegangannya dia. Nah ini ada sekalian nih untuk sekalian konfirmasi Mbak Dea. Apakah memang pemikiran ini dari Pak Mahmud? Apakah pemikiran Agustinus ini memang berdasarkan Injil? Karena saya nangkepnya juga gitu jadinya. Jadi dia akan balik ke situ walaupun dia menerima
bukan masukan, pengaruh dari pemikiran lain gitu ya, kayak Neoplatonis tadi, terus apa tadi, panteisme dan bla bla gitu ya, kayaknya dia berusaha mengakomodasi, tapi nanti jawabannya tuh datangnya dari Injil. Apakah memang demikian gitu? Itu pertanyaan dari Pak Mahmud. Terus saya mau gabungkan sekalian dari Pak Sabar Aritonang. Apakah sebenarnya kelemahan dari pemikiran Agustinus terkait cinta dan penderitaan ini apa sih gitu? Karena kan jadi dia patokannya kan Injil ya. Apakah kemudian misalnya dari situ juga jadi ada kelemahannya atau gimana gitu? Dua ini saya gabungkan ke apa ya Mbak Dia ya? Oke. Kalau berdasarkan Injil jelas ya mutlak ya. Jelas iya. Jelas memang ini arahnya kepada Injil. Jadi patokannya fondasi dari pemikiran Agustinus adalah Injil sebenarnya. Tetapi dengan cara berpikir Neoplatonisme, tetapi dengan cara berpikir yang memang dia juga memeriksa Injil ya. Jadi dia nggak terima begitu aja Injil, enggak. Dia periksa dulu, dia kan meragukan dulu. Dia kan bahkan ya sampai bilang sama Tuhan itu kan, Tuhan jadikanlah aku murni, tetapi tidak sekarang, karena ada saatnya Agustinus itu memang nggak percaya sama Injil, ada saatnya Agustinus itu ragu sama Injil, dan dia menjadi penganut Manikeis, dan dia menganggap ya kitab suci itu salah, dia menganggap Injil itu salah, sempat Agustinus seperti itu. Jadi dia tuh nggak sembarangan karena ya udah karena saya Kristen ya, karena saya dari keluarga Kristen, ibu saya Kristen yang taat, saya terima Injil begitu aja dan segala pemikiran saya itu berlandaskan pada Injil, enggak. Tetapi memang dia periksa dulu, dia periksa Injil, oh ternyata baru tahu, ternyata ini yang benar gitu loh, dan ternyata ini yang maksudnya sumber dari kehidupan. Agustinus seperti itu ya prosesnya. Jadi pemikirannya tuh semuanya tuh mengarah ke sana ya. Taruh saya kayaknya ada satu buku sebentar. Saya mau tunjukin ini Enchiridion dari Agustinus ya, tadi saya mention juga ya. Ya, jadi ini sebenarnya handbook dari Agustinus tentang iman, harapan dan kasih. Jadi Agustinus dari sekian banyak bukunya dia, 232 buku totalnya, tapi diringkas menjadi satu buku ini. Nah, diringkas dari satu buku ini, itu semuanya tuh mengarah kepada Injil memang. Kalau kita lihat catatan-catatan kakinya, selalu mengarah misalnya pada surat 1 Korintus misalnya, atau Injil Matius, Injil Lukas, terus juga kepada surat Galatia, dan lain-lainnya, ini banyak ya, banyak mengarah ke sana. Terus juga pada surat Yohanes, bahkan Agustinus membuat traktat tertentu ya, memang traktat untuk memahami Injil Yohanes, dan Yohanes kan ada berapa ya, 3 sampai 3 kan Injil surat Yohanes sampai 3 ya, dia buat 3-3-nya. Jadi memang mengarahkan benar-benar pemikirannya dia itu kepada Injil gitu. Karena kenapa ya? Kalau gitu mah ini filsafat Kristen banget. Emang filsafat Kristen, cuma dari filsafatnya dia itu ini ya, kita bisa ambil ke kehidupan yang justru lebih universal gitu. Ini mendasar. Jadi ya nggak melulu buat orang Kristen gitu kan, tapi ya maksudnya ya itu kan tadi di Islam juga ternyata sama gitu kan. Ya jelas gitu, maksudnya ini bisa universal dan sebagai filsafat laku hidup, meskipun memang corak itu sangat Kristen dan sangat terpola di dalam Injil ya, gitu ya, kira-kira terpusat pada Injil lebih tepatnya gitu. Jadi gitu sih, makanya kalau misalnya teman-teman di sini sering nonton webinar saya gitu ya, atau Instagram story live saya, atau baca tulisan saya, itu kebanyakan saya ngomongin Agustinus, tapi ya memang ada unsur Kristennya, tapi saya berusaha untuk
dinikmatin sama orang Kristen loh, tetapi sama semua orang. Karena ini filsafat sebagai laku hidup agar kita memiliki hidup yang baik. Kita memiliki hidup yang baik. Gitu sih kira-kira. Terus tadi yang kedua apa ya? Kelemahan. Ya? Kelemahan apa namanya? Pandangan Agustinus tentang cinta dan penderitaan ini. Kelemahan filsafatnya dia lah gitu berarti. Apalagi kan tadi ini kan dia fokusnya Injil nih. Saya sebagai orang Kristen juga pengen lihat nih apa namanya lemahnya apa nih, karena dia kan sangat berpatokan pada itu gitu ya. Iya. Kalau saya sih jujur ngelihatnya filsafatnya Agustinus tuh kelemahannya bukan karena terpatok sama Injil sih, tetapi pada keketatannya dia. Dia itu terlalu ketat, urusan satu perempuan, jelas. Terus kedua urusan apa ya? Kok saya tiba-tiba ngeblank. Ini perempuan dulu deh, saya jelasin dulu ya. Urusan perempuan. Itu sebenarnya karena traumanya dia. Saya lihat ya, itu karena traumanya dia terhadap perempuan, gitu. Karena ya dia mengakui dia banyak main perempuan, dia menghamili perempuan dan punya anak tak di luar pernikahan, dan setelah dia bertobat kan dia benar-benar ngaku ya, waduh itu saya berdosa banget gitu. Jadi kayak perempuan tuh ya udah jauh-jauh gitu, kamu jauh-jauh, bahkan sama adiknya sendiri pun, punya adik perempuan ya, itu dia juga nggak mau ketemu. Sampai begitu. Sampai segitunya ya itu Agustinus. Jadi ya itu sih kekurangannya ya di luar pemikiran soal penderitaan, soal cinta yang di dalam pemikiran Agustinus, itu sih dia terlalu ketat ya soal perempuan. Terus kalau misalnya kekurangan di dalam konteks kebebasan dan penderitaan dan cinta ini ya, jelas ya pasti ya setiap filsuf itu pasti ada kekurangannya kan. Makanya karena ada kekurangan makanya direspon sama filsuf lainnya. Itu di mana filsafat bisa hidup. Kalau di sini saya lihatnya sih justru dia nggak terlalu spesifik ngomongin soal kehendak bebas itu seperti apa. Makanya kita butuh dari pemikir-pemikir lain, misalnya Bonaventura, misalnya Thomas Aquinas gitu ya setelahnya gitu kan. Atau kalau misalnya zaman sekarang gitu kan, kita perlu pemikirannya James K. Smith misalnya. Itu perlu ya. Jadi karena dia tuh nggak ngebahas spesifik gitu kan, kehendak bebas tuh mesti gimana gitu. Ya saya rasa nggak cuma Agustinus ya, tapi memang filsuf-filsuf lain pun juga kayak gini ya. Dia menjelaskan sesuatu gitu kan, tapi ya entah itu argumennya nggak konsisten lah, entah itu dia nggak menjelaskan secara spesifik lah, pasti ada aja gitu. Dan yang itu ya soal ngomong-ngomong soal konsisten, pemikiran Agustinus itu sangat acak ya. Kalau kita baca langsung tulisannya Agustinus, di Confession dia ngomong A, tapi dia di Soliloquia dia ngomong B. Sering kayak gitu. Agustinus sering kayak gitu. Jadi emang susah ya, jujur baca Agustinus sangat susah ya, karena pemikirannya dia yang memang ngacak ya, dan bisa dibilang ini nggak konsisten. Saya waktu itu pernah lihat ya itu sih di dalam Confession sama ini ya Soliloquia ya, dan Agustinus mengakui sendiri kalau oh iya memang tulisan saya di zaman itu waktu saya muda itu saya salah, makanya saya koreksi. Nah dia tulis buku ultimate-nya dia, buku terakhirnya dia itu Retractationes judulnya. Itu Retractationes itu ngomongin semua yang pernah dia tulis dan dia koreksiin apa yang salah menurut dia. Itu banyak banget ya. Itu mungkin ya kalau saya jelasin lebih jauh mungkin butuh waktu lebih banyak ya. Ya gitu sih kira-kira. Jadi kekurangannya itu sih. Dia sebenarnya kalau misalnya dalam konteks kehendak bebas ini dia nggak secara spesifik ngomongin soal secara ontologis ya. Secara ontologis soal kehendak bebas itu sendiri. Dia belum gitu sih kira-kira. Thanks. Ya, makasih Mbak Dia. Saya mau tanya dulu nih ke Mas Hendar dan Mas Mario, teman-teman dari MFI. Ini kita sampai jam berapa nanti bisanya?
Karena pertanyaannya masih banyak. Mas Hendar atau Mas Mario? Sampai jam berapa nih, Mas? Sampai masih ada pertanyaan ya? 21. Iya, masih ada, Mas. Banyak banget ini masih nambah. Ini maaf ya, bukan saya ngomel ini. Iya silakan Mas, maaf. 10-15 menit lagi mungkin boleh lah. Oke, Mbak Dea, ini oke, 10-15 Mungkin menit lagi. 10 menit kali ya, karena saya ada agenda lain. Oke, baik. Ya, makasih Mas Nario dan Mbak Dea. Ya, sekarang saya coba ringkaskan. Ini ada 2 pertanyaan juga mirip dari Mbak Ana sama Pak Hendro Debin. Bagaimana dari pemikiran Agustinus kita menanggapi kejahatan seperti misalnya pembantaian manusia, itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau orang mengalami mental disorder. Oh, menarik nih. Jadi kalau kan itu kan dia juga bisa melakukan kejahatan secara nggak sadar juga ya, karena dia mental disorder gitu. Terus kalau ada pembantaian kayak genocide dan sebagainya gitu. Nah, apalagi ini kan dia patokannya dari ketuhanan ya istilahnya gitu. Nah, sedangkan kita juga bisa baca gitu ya di banyak media dan sebagainya, orang bahkan jadinya males dengan urusan Tuhan atau berrelasi dengan Tuhan ya karena ada penderitaan ini gitu, yang bahkan menjadi dasar untuk ateisme gitu. Ini ada pertanyaan seperti itu. Nah, ini 3 pertanyaan nih saya gabung. Mudah-mudahan bisa sekaligus menjawabnya. Terima kasih. Kalau saya ada kelupaan ingetin ya. Saya short term memorinya kacau banget. Ini jadi kalau misalnya kita ngelihat peristiwa genosida, terus juga peristiwa kelaparan massal mungkin ya, sekali lagi kita periksa deh penyebabnya itu apa. Hitler misalnya, dia mau melakukan genosida karena kenapa? Karena dia benci terhadap orang Yahudi. Kenapa dia benci terhadap orang Yahudi? Karena dia ngerasa ras Jerman itu keturunan ras Arya. Loh, emang kenapa kalau ras Jerman dan ras Arya? Dia merasa ras Jerman atau ras Arya itu ras yang tinggi, ras yang apa ya? Ya mungkin sebenarnya tertinggi kali ya, yang terutama. Lagi-lagi apa? Pride. Dia yang menyebabkan, Hitler yang melandaskan pada pride. Dia membuat kejahatan dan justru menimbulkan penderitaan kepada sesama. Dia tidak ada cinta terhadap sesama. Itu kan makanya 4 yang objek cinta ya, ini terkait juga ya. Dia nggak ada mikirin soal sesama. Dia memikirkan dirinya sendiri dan dia memusatkan dirinya sendiri dan menganggap tinggi dirinya sendiri. Kelaparan, karena kenapa ya? Mungkin memang karena kondisi gitu ya. Pastinya kondisi yang di luar gitu ya, kondisi eksistensial yang ya saya tidak memilih untuk miskin, tetapi saya hidup miskin gitu kan. Tapi bisa dibalik lagi deh pertanyaannya. Apakah memang hidup miskin atau misalnya kelaparan gitu ya, itu memang akibat dari diri sendiri atau justru sebenarnya akibat dari eksploitasi orang lain? Saya kira kalau misalnya konteks kelaparan nih ya, ya saya mikirnya tuh mungkin kelaparan maksudnya katakanlah ya di Indonesia tuh di mana, misalnya di Kalimantan katakanlah. Misalnya nih, saya nggak tahu ya ada